Kita kan tidak bisa langsung mengatakan kata Nabi. Save your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Azabiku semua, dalam pengajiannya Gus Baha atau Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, beliau menerangkan tentang ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman akhir. Ciri Ahli Sunnah di zaman akhir itu dalam akidah menganut Abu Hasan Asy'ari dan menganut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam fikih mengikuti salah satu mazhab 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad bin Hambal. Dan dalam tasawuf mengikuti salah satu mazhab antara Imam Abul Qasim Al-Junaidi atau Imam Ghazali. Mengapa menjadi definisi begitu? Karena dulu firqah di Arab banyak yang menentang. Nah, itu pengertian apa? Nabi tidak pernah menjelaskan begitu. Dikatakan oleh Gus Baha, kalian jangan terjebak dengan ucapan mereka. Bahwa Nabi tidak pernah mengeluarkan definisi tentang ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Ya tentu Nabi tidak akan mengatakan seperti itu. Karena di zaman Nabi belum ada Imam Al-Ghazali, belum ada Imam Abul Qasim Al-Junaidi. Tapi kita percaya dengan definisi seperti itu. Mengapa? Karena kita percaya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang yang seperti dikatakan Nabi. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Yaitu orang yang mengikuti perilaku saya dan mengikuti para sahabat saya. Itu teks yang disampaikan Nabi. Lalu kenapa kita harus menyebut nama imam-imam kita dan sanad kita? Dikatakan oleh Gus Baha, karena kalau kita tidak menyebut sanad, akan muncul pertanyaan. Kamu kok bisa tahu sahabat melakukan itu kata siapa? Ya. Jawabnya, kata guru saya. Ya. Kita kan tidak bisa langsung mengatakan kata Nabi. Kata Nabi itu yang meriwayatkan siapa? Contoh, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu siapa? Beliau itu muridnya Imam Syafi'i. Karena Imam Bukhari itu periodenya setelah Imam Syafi'i. Dikatakan oleh Gus Baha, saya hafal sanadnya Imam Bukhari sampai ke Rasulullah. Ya, dan Gus Baha pun punya sanad ya, sampai Imam Bukhari. Dikatakan lagi oleh Gus Baha, misalkan kalian ditanya, kamu tahu Amerika? Terus kamu jawab, tahu. Kok bisa tahu Amerika? Dan kamu jawab, lihat di TV. Televisi saja kamu jadikan sanad. Kok Imam Syafi'i tidak jadi sanad? Dikatakan lagi oleh Gus Baha, misalkan lagi, kamu kok tahu kalau ketua DPR tersangka? Kata TV, sanadmu dari mana? Kan dari TV. Dan misal kamu bilang, tahu sendiri, itu tidak mungkin. Kan tidak mungkin kamu tahu sendiri ketika ada sidang di KPK. Dikatakan lagi oleh Gus Baha, contoh lagi. Misalkan kamu ditanya suatu hal, terus kamu jawab, Nabi itu berkata gini, jadi tak perlu ulama, harus ke Nabi saja langsung. Lah kamu kok tahu kalau Nabi bilang seperti itu kata siapa? Apa kamu mau jawab lewat mimpi? Akhirnya mau tidak mau kamu harus menyebutkan guru. Nah, azabiku semua, dikatakan oleh Gus Baha, makanya ada tradisi menyebut sanad. Atau disebut juga menyebut ulama. Ya. Tapi orang-orang sekarang juga kadang bodoh. Ada orang yang bilang gak usah lewat ulama, yang penting langsung ke Nabi. Ulama bisa salah, kalau Nabi kan tidak bisa salah. Dikatakan oleh Gus Baha, lah kamu itu kok bisa bilang kalau Nabi tidak bisa salah kata siapa? Jawabmu pasti kata ulama atau kata guru. Padahal katanya tidak percaya ulama. Makanya kalau bodoh jangan kebangetan, kata Gus Baha. Ya, apalagi sudah bodoh ngajak-ngajak lagi. Dikatakan oleh Gus Baha, dan saya juga heran dengan orang model seperti itu. Bodoh kok bisa seperti itu, sanadnya gimana? Ya, dikatakan oleh Gus Baha, itulah mengapa masyhur dalam ilmu thariqah dan ilmu hakikat pepatah yang bilang begini, laula murabbi lamma arafna rabbi. Ya, walaulal ulama lamma arafnal anbiya.
Umpama tidak ada yang mendidikku, tentu kita tidak tahu Tuhanku itu siapa. Dan umpama tidak ada ulama, tentu kita tidak tahu para nabi. Kita mengetahui Tuhan karena ada yang mengajari. Ya, kamu tidak mungkin bisa mengetahui Tuhan secara langsung, ya, tapi diajari guru bahwa Allah itu wujud, kidam, baqo, dan sebagainya. Anehnya kadang dikenalkan oleh gurunya, terus lama-lama sombong, malah membantah gurunya, kata Gus Baha. Tapi itu sekedar sombong saja. Hakikatnya tetap saja mengetahui Allah itu lewat guru. Misalnya lagi kamu tahu Nabi lewat saya, kata Gus Baha. Saya itu muridnya Kiai Maimun. Ya, Kiai Maimun muridnya Kiai Zubair. Ya, Kiai Zubair muridnya Kiai Faki Mas Kumambang. Ya, Kiai Faki muridnya Kiai Mahfuz Remas. Kiai Mahfuz itu murid Said Abu Bakar Atos yang mengarang kitab Yanut Tolibin. Beliau muridnya Said Zaini Dahlan, muridnya Syekh Usman Adimyati, terus sampai ke Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, yang punya guru Ibnu Syihab Az-Zuhri, punya guru Imam Nafi, punya guru Abdullah bin Umar yang bertemu Rasulullah SAW. Nah, kata Gus Baha, kamu harus hafal sanad. Kalau tidak hafal ya nitip saja, tidak apa-apa. Ya, pokoknya kata Gus Baha, ya, begitu saja. Ya, lah ya gampang saja kan, lebih gampang sudah ada yang ahli. Ya, tanya saja, selesai. Kemudian dikatakan Gus Baha lagi, kemudian agar klaim tentang Nabi tidak bias, maka buatlah kriteria siapa sanadnya yang paling akurat tentang tauhid. Ya, kita menyebut ada Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, ya kan? Siapa yang paling akurat dalam sanad ilmu tasawuf? Ya. Kita menyebut Abul Qasim Al-Junaidi dan Imam Al-Ghazali. Ya. Siapa yang paling akurat dalam sanad fikih? Kita menyebut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal. Nah, ini sesuai periode. Ya, karena Imam Syafi'i itu lahir ketika hari wafatnya Imam Abu Hanifah. Yang jelas tahunnya sama. Ya, sehingga kita harus menyebut Imam Abu Hanifah dulu karena lebih senior. Nah, itu. Jadi azzabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gus Baha tersebut, ya semoga bisa dapat kita mengerti. Assalamualaikum semua dimuliakan Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.